Angin sore subang menggesekkan ujung-ujung padi seperti bisikan rahasia yang enggan hilang. Di antara hamparan hijau yang nyaris tak pernah berubah, berdirilah sebuah rumah kontrakan tua dengan dinding kayu yang mulai menghitam dimakan waktu. Disitulah Marni tinggal. Seorang janda berusia 40 tahun yang hidupnya perlahan terkikis oleh kenyataan yang tak pernah memihak. Warung nasi yang dulu menjadi kebanggaannya telah lama tinggal cerita. Semua runtuh ketika suaminya menghilang begitu saja, kabur bersama perempuan lain dan meninggalkan tumpukan hutang yang menjerat seperti tali tambang di leher. Marni tak hanya kehilangan laki-laki yang pernah ia panggil suami, tetapi juga masa depannya, reputasinya, dan kepercayaan terhadap diri sendiri. Warungnya gulung tikar, dan untuk sekadar bertahan hidup, kini ia hanya duduk di depan rumah, menggoreng tempe, pisang, dan bala-bala yang aroma minyaknya lebih banyak bercampur rasa pasrah dibandingkan harapan. Setiap pagi ia bangun lebih awal dari matahari, menata dagangan dengan tangan yang mulai keriput namun tetap sabar. Namun di balik itu ada luka yang tak terlihat. Rasa menusuk ketika tetangga hanya mengangguk sekadarnya, atau bisikan lirih yang menyebutnya yang ditinggal suami. Ia tidak membenci mereka, tapi setiap kata, bahkan yang tidak diucapkan, selalu punya cara untuk menorehkan goresan baru. Malam hari menjadi waktu yang paling ia takuti. Ketika dunia tenang dan suara sawah meredup, kesepian menyeruak, mengisi setiap sudut kamar kayunya. Marni sering duduk memeluk lutut di sudut ranjang usang, menahan tangis yang kadang pecah tanpa alasan selain rasa kehilangan yang tak kunjung berkurang. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah seorang perempuan sepertinya masih pantas dicintai, atau takdirnya memang hanya menjadi sisa dari cerita orang lain? Dalam monolog batinnya, Marni memutar kembali kenangan-kenangan pahit, janji palsu, malam-malam bertengkar, tatapan suami yang dulu hangat namun berangsur dingin. Ia memaksa dirinya percaya bahwa ia kuat, tapi kenyataan selalu menggugurkan kepercayaan itu sedikit demi sedikit. Di pinggir sawah yang tampak indah bagi orang lain, Marni hidup sebagai perempuan yang merasa rapuh, terpinggirkan, namun diam-diam masih menyimpan sebutir harapan kecil. Harapan yang bahkan ia takut akui, bahwa suatu hari mungkin saja ada seseorang yang melihat dirinya bukan sebagai janda miskin, tetapi sebagai manusia yang layak dicintai. Hujan sore itu turun tanpa ampun, seolah langit sengaja menumpahkan seluruh keluh kesahnya tepat di atas kepala Marni. Jalanan tanah di depan kontrakannya berubah menjadi lumpur licin, sementara gerobak gorengan yang ia dorong mulai miring, rodanya tersangkut di antara genangan air. Baju Marni basah kuyup, rambutnya menempel di wajah, dan minyak gorengan di wadah kecilnya tercampur air hujan. Ia mencoba mendorong lagi, tapi gerobak hanya berderit seperti menolak bergerak. Di tengah kepanikan kecil itu, suara mesin motor mendekat. Sebuah jas hujan hijau Tosca berhenti tak jauh dari gerobak. Dari balik helm yang sudah berkabut oleh hujan, seorang pria menunduk dan bertanya, "Bu, perlu bantuan?" Itulah pertama kali Marni melihat Ridwan, tukang ojek online dengan senyum yang tulus dan mata yang ramah. Tanpa menunggu jawaban panjang, ia turun dari motor, menutup ponselnya yang basah, lalu menahan gerobak Marni dengan kedua tangan. "Ayo Bu, kita angkat bareng-bareng ya." Dengan tenaga Ridwan yang kuat dan gerakan yang meyakinkan, gerobak itu akhirnya terangkat dari lumpur dan berhasil dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Hujan masih deras, tapi entah kenapa ada kehangatan lembut yang terasa di sekitar mereka. Marni berdiri kikuk, menggenggam ujung bajunya yang basah. "Mas, terima kasih. Saya nggak tahu harus gimana tadi." Ridwan tersenyum, mengusap air dari visor helmnya. "Sudah Bu, nggak usah sungkan. Saya punya payung, sini saya antar pulang." Ia membuka payung kecil berwarna hitam. Kecil, bahkan terlalu kecil untuk dua orang dewasa. Tapi Ridwan memiringkannya agar Marni yang lebih banyak terlindungi, sementara bahunya sendiri basah oleh hujan. Mereka berjalan pelan melewati jalanan yang becek, suara hujan menjadi latar lembut yang entah kenapa terasa menenangkan. Marni jarang sekali merasa diperhatikan seperti itu. Langkah Ridwan yang menyesuaikan dengan langkahnya, cara pria itu memastikan gerobak tetap aman, hingga sesekali menanyakan apakah ia kedinginan,
Semuanya menyisakan rasa asing di dada Marni. Rasa hangat yang sudah lama mati. Sesampainya di depan kontrakan, Marni hanya bisa mengucapkan terima kasih berulang-ulang. Suara bergetar antara dingin dan terharu. Ridwan mengangguk dan berlalu, meninggalkan jejak air di jalanan. Malam itu, meski hujan sudah berhenti dan angin sawah kembali tenang, Marni tidak bisa tidur. Ia memandangi atap rumahnya yang bocor sedikit, tapi pikirannya hanya berputar pada satu hal. Senyum Ridwan. Kebaikan sederhana dari seorang pria asing telah menyalakan sesuatu di hatinya, sesuatu yang ia pikir sudah mati bertahun-tahun lalu. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Marni merasa dilihat. Sejak hari hujan itu, hidup Marni perlahan berubah arah. Seperti tanaman kecil yang akhirnya mendapat cahaya setelah lama terhimpit bayangan. Ridwan mulai sering muncul di depan kontrakannya. Kadang dengan alasan mengantar orderan, kadang hanya lewat sambil melambai, dan kadang tanpa alasan selain ingin memastikan Marni baik-baik saja. Awalnya Marni mengira semua itu kebetulan. Namun ketika Ridwan mulai rutin mengantarnya ke pasar setiap pagi, membawakan tas belanja berat tanpa mengeluh, atau menungguinya saat ia memilih bahan gorengan, hati Marni tahu, ini bukan sekadar kebaikan singgah. Ini perhatian yang pelan tapi pasti merayap masuk ke hidupnya. Suatu hari, ketika Marni terserang demam karena kehujanan saat berjualan, Ridwan datang dengan wajah cemas dan membawa termos kecil berisi wedang jahe. Ia duduk di pinggir ranjang Marni yang reyot, membenarkan selimut tipis yang nyaris terjatuh, lalu berkata, "Bu, kalau ibu begini terus, siapa yang mau ngasih saya gorengan tiap sore?" Candanya ringan, tapi sorot matanya serius, tulus. Pria itu bahkan membelikan makanan hangat dan mengingatkan Marni untuk minum obat tepat waktu. Perlakuan-perlakuan sederhana yang membuat dada Marni sesak oleh rasa yang tak bisa ia namai dalam satu kata. Perhatian Ridwan membuat Marni juga pelan-pelan berubah. Ia mulai merawat diri, menyisir rambut sedikit lebih rapi, memilih baju terbaik yang ia punya, meski hanya daster bersih, dan memakai bedak tipis sebelum keluar rumah. Ada semacam keinginan untuk terlihat pantas, meski ia tak pernah berani mengakuinya. Namun kedamaian jarang bertahan lama di lingkungan yang suka mengintip hidup orang lain. Bisik-bisik mulai terdengar dari para tetangga. Janda itu genit, dekat sama tukang ojek, pasti ada maunya. Halah, numpang hidup kali. Ucapan itu datang seperti duri yang menyusup diam-diam, menusuk hati Marni ketika ia sedang berusaha bangkit. Malam itu ia duduk di teras, menatap sawah gelap sambil mencoba menahan air mata. Ia kembali merasa kecil, tidak pantas, tidak layak dicintai. Ridwan yang datang mengembalikan helmnya melihat mata Marni yang sembab. Tanpa perlu bertanya panjang, ia duduk di sampingnya, membiarkan keheningan menenangkan. Lalu, dengan suara rendah yang membuat hati Marni bergetar, ia berkata, "Bu Marni, saya datang ke sini bukan buat main-main." Tatapannya lurus, kuat, dan lembut sekaligus. Saya tahu orang ngomong apa, tapi saya nggak peduli. Yang saya lihat cuma ibu, dan ibu nggak salah apa-apa. Kata-kata itu meruntuhkan tembok yang Marni bangun untuk melindungi diri. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa dicintai tanpa syarat, meski ia belum berani menyebutnya cinta. Perhatian Ridwan bukan lagi sekadar datang dari seseorang yang iba. Perhatian itu datang dari seorang lelaki yang sungguh-sungguh melihat dirinya. Malam itu hujan turun pelan. Tidak deras seperti biasanya, tetapi cukup untuk membuat udara lembab dan menggigil. Listrik tiba-tiba padam menjelang maghrib, membuat kontrakan Marni tenggelam dalam kegelapan yang sunyi. Ia menyalakan sebatang lilin kecil di teras. Sinar redupnya memantul di genangan hujan yang membentuk pola-pola tak beraturan. Di tengah temaram itu, langkah kaki terdengar mendekat. Ridwan datang dengan jaket masih basah, dan satu gelas plastik berisi kopi hitam yang uapnya mengepul tipis. "Gelap banget ya, Bu. Saya bawain kopi biar agak hangat." Suaranya lembut, seolah takut mengusik keheningan malam.
Marni menerima kopi itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Bukan karena dingin saja, tapi karena kehadiran pria itu selalu membuat dadanya berdebar dengan cara yang sulit ia jelaskan. Ridwan lalu duduk di bangku kayu kecil di sampingnya. Lilin di antara mereka menari-nari tertiup angin, menciptakan cahaya kuning yang memperlihatkan garis wajah Ridwan. Tenang, jujur, dan dekat, sangat dekat. Hujan pelan jatuh di atap seng, menciptakan irama yang menenangkan. Untuk waktu yang cukup lama, mereka hanya duduk tanpa bicara. Sunyi itu bukan canggung, justru hangat, seperti keduanya sedang memberi ruang untuk hati mereka berbicara tanpa suara. Ridwan memecah keheningan duluan. Bu Marni, pernah ngerasa sendirian banget? Sampai-sampai suara hujan aja rasanya jadi teman ngomong? Marni tertegun. Pertanyaan itu bukan basa-basi. Itu pengakuan yang datang dari tempat yang dalam. Ia mengangguk pelan. Sering, Mas. Terlalu sering mungkin. Ridwan menatapnya lama, tatapan yang tidak dihindari Marni untuk pertama kalinya. Ada sesuatu di mata pria itu, rasa peduli yang tak dibuat-buat, rasa ingin melindungi, dan rasa yang Marni tak berani definisikan. Tanpa sadar, jari mereka bersentuhan ketika Ridwan menaruh gelas kopi kosong di dekat lilin. Sentuhan sekecil itu saja membuat napas Marni tercekat. Ridwan tidak menarik tangannya cepat, justru membiarkannya beberapa detik, seakan tubuhnya pun enggan melepas. Namun ketika ujung jari Ridwan bergerak sedikit menuju tangan Marni, keduanya sama-sama tersadar. Mereka buru-buru menarik tangan, saling pura-pura sibuk, pura-pura tidak canggung. Lilin berkedip-kedip seperti menertawakan momen yang hampir terjadi. Marni menunduk, hatinya bergetar hebat. Malam itu ia tahu satu hal yang tak lagi bisa ia bantah. Ia mulai jatuh cinta pada perhatian Ridwan, pada kehadirannya yang selalu tepat, pada cara pria itu melihat dirinya, bukan sebagai janda yang rusak oleh masa lalu, tetapi sebagai perempuan yang masih layak diperhatikan. Namun bersamaan dengan itu, rasa takut merayap. Takut berharap terlalu jauh. Takut dunia kembali menghakiminya. Takut hatinya hancur sekali lagi. Di bawah cahaya lilin dan rintik hujan yang terus bernyanyi, Marni hanya bisa memandang siluet Ridwan dari sudut mata. Ia ingin percaya bahwa perasaan itu nyata dan mungkin dibalas. Tapi untuk saat ini, ia cukup menyimpannya dalam diam, tepat di tempat paling rapuh dari hatinya. Beberapa hari terakhir, teras rumah Marni terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara motor menghampiri saat sore tiba. Tidak ada ketukan malu-malu di pintu. Tidak ada tawa ringan Ridwan yang biasanya mengisi udara. Marni mencoba meyakinkan diri bahwa Ridwan hanya sibuk, tapi hatinya tidak setenang itu. Rasa cemas mulai tumbuh ketika 2 hari berlalu tanpa kabar. Pada hari ketiga, hujan gerimis turun, dan Marni hampir menyerah pada kekhawatirannya. Saat sebuah motor berhenti pelan di depan rumah. Ridwan turun dengan langkah agak pincang, jaketnya basah, senyumnya dipaksakan. Mas Ridwan, kenapa bisa begitu? Marni langsung berdiri, panik melihat perban tipis di lengannya. Ridwan duduk di bangku dengan helaan napas berat. Cuman kecelakaan kecil, Bu. Kesenggol mobil pas antar penumpang. Nggak apa-apa, cuman lecet sedikit. Marni tahu itu bukan sedikit. Dan ia tahu Ridwan sedang menenangkan hati orang lain, bukan dirinya. Astaga, kenapa nggak bilang? Suara Marni gemetar. Ridwan tersenyum samar. Saya cuman nggak mau ibu khawatir. Setelah beberapa saat, Ridwan menatap Marni tanpa menghindar, seakan ingin mengatakan sesuatu yang sudah lama ia simpan. Saya selalu datang ke sini bukan karena kasihan, Bu, tapi karena setiap kali saya lihat ibu, saya merasa tenang, dan saya khawatir kalau ibu sendirian. Marni terdiam. Ada rasa hangat yang menyusup, tapi juga getir, perasaan yang sulit dibedakan. Hujan makin deras, memantulkan cahaya lampu jalan yang redup. Suasana itu seakan memberi ruang bagi keduanya untuk bicara jujur, tanpa perlu menutup-nutupi apapun. Ridwan akhirnya membuka cerita yang ia simpan bertahun-tahun.
Dulu saya hampir nikah, Bu. Tinggal 3 bulan lagi. Tapi tunangan saya pergi. Katanya dia capek hidup susah. Terus ikut lelaki yang lebih mapan. Ia tertawa kecil, pahit. Ternyata cinta aja nggak cukup. Marni menelan ludah. Luka itu mirip. Terlalu mirip dengan miliknya. Suami saya juga pergi. Marni akhirnya berbisik. Kabur sama perempuan lain. Ninggalin hutang. Ninggalin saya sama warung yang akhirnya bangkrut. Ridwan menatapnya dengan mata yang berubah lembut. Penuh empati, bukan belas kasihan. Dua hati yang punya retakan serupa, dua orang yang sama-sama pernah merasa dibuang. Mereka berbicara lama tentang masa lalu yang tidak indah, tentang luka yang belum sepenuhnya sembuh, tentang ketakutan mencintai lagi karena pernah dihancurkan. Hujan menjadi saksi, mendengarkan tanpa menghakimi. Di tengah keheningan yang menyusul, Ridwan menunduk sedikit. Suaranya lirih, hampir tenggelam oleh gemericik hujan. Bu Marni. Ia menelan napas, suaranya bergetar halus. Saya ingin belajar percaya lagi, mulai dari ibu. Kata-kata itu masuk ke hati Marni seperti air hangat yang perlahan mengisi celah-celah yang selama ini kosong. Luka-luka lama mereka tidak hilang, tapi untuk pertama kalinya terasa seperti ada seseorang yang bersedia merangkulnya alih-alih menjauhi. Marni tidak menjawab langsung, tapi tatapannya yang basah oleh air mata yang ia tahan sudah memberi lebih banyak dari sekadar kata-kata. Pada malam yang penuh hujan itu, mereka bukan lagi dua orang asing yang saling peduli. Mereka adalah dua jiwa luka, yang perlahan menemukan tempat pulang. Pagi itu berbeda dari pagi-pagi sebelumnya. Matahari baru naik, namun aroma wangi nasi goreng sederhana sudah memenuhi udara di teras kontrakan Marni. Ridwan datang lebih awal dari biasanya. Membawa 2 gelas teh hangat dan senyum yang sejak beberapa waktu lalu selalu berhasil menenangkan hati Marni. Mumpung saya lewat sini, ya sekalian sarapan bareng, ujarnya sambil menghindari tatapan, pura-pura sibuk menata piring. Marni tahu itu alasan yang dibuat-buat. Tapi ia tidak keberatan. Ada sesuatu yang membuatnya merasa dihargai, diperhatikan, dan dibutuhkan. Mereka duduk berhadapan, makan pelan sambil sesekali berbagi tawa ringan. Ridwan bercerita soal penumpang lucu, soal ojek yang dibayar pakai telur ayam, sedangkan Marni menceritakan kejadian konyol saat menggoreng tempe. Dalam tawa itu, tangan mereka tak sengaja bersentuhan ketika keduanya ingin mengambil sambal. Jari mereka hanya singgah sebentar, tapi cukup lama untuk membuat keduanya terdiam. Ridwan cepat menarik tangannya, tapi wajahnya memerah. Maaf, Bu. Marni juga tersipu, menyembunyikan senyum kecil di balik gelas teh hangat. Momen itu singkat, tapi jujur. Lebih jujur daripada kata-kata yang belum pernah mereka ucapkan. Hari-hari berikutnya terasa seperti lembaran baru bagi Marni. Ridwan semakin sering datang, kadang tanpa alasan apapun. Saya nyaman sama ibu, katanya di suatu sore. Entah kenapa, kalau duduk di sini rasanya lebih ringan. Marni hanya bisa menunduk, mencoba menyembunyikan degup hatinya yang semakin tak teratur. Kalimat-kalimat kecil dari Ridwan itu, meski sederhana, terasa seperti hujan manis yang menghidupkan kembali tanah tandus di hatinya. Namun kabar baik jarang datang sendirian. Gosip tetangga semakin menjadi-jadi. Ada yang pura-pura lewat hanya untuk melihat Ridwan keluar dari rumah Marni. Ada yang berbisik keras-keras, seakan ingin memastikan Marni mendengar. Janda itu cepat banget cari pengganti. Lagi-lagi tukang ojek, laki-laki itu pasti dimintai macem-macem. Ridwan itu kasihan, dimanfaatin. Kata-kata itu menancap seperti duri. Marni mencoba menahan senyum di depan Ridwan, tetapi malam-malamnya kembali dipenuhi rasa takut. Takut hubungan ini melukai Ridwan. Takut masyarakat memandang rendah pria itu karena dirinya. Ia bahkan mulai menjaga jarak sehari 2 hari, berharap gosip mereda. Tapi Ridwan selalu datang dengan senyum yang sama. Senyum yang menembus semua kecemasan. Saya nggak peduli mereka ngomong apa, katanya suatu sore. Yang saya tahu, setiap kali lihat ibu senyum, saya ikut senang. Kalimat itu menghapus ketakutan Marni, seperti angin sejuk yang meredakan panas terik.
Cara Ridwan memandangnya bukanlah pandangan seorang pria yang sekadar kasihan, tapi pandangan seseorang yang benar-benar memilihnya. Cinta yang selama ini mereka simpan rapat-rapat, mulai tumbuh tak peduli badai gosip di luar sana. Belum ada pengakuan jelas, belum ada kata cinta yang terucap, tapi mereka tidak lagi bisa menyembunyikan perasaan itu. Dalam setiap senyum kecil, setiap tatapan yang bertahan sedikit lebih lama, setiap kehadiran Ridwan yang selalu tepat waktu, cinta itu nyata. Rumah kecil Marni yang selama ini menjadi tempat tenang mendadak terasa sempit, gelap dan menyesakan. Bukan karena ukuran rumahnya berubah, tapi karena bisik-bisik dari luar tembok itu kini masuk ke kepalanya, menggaung tanpa henti. Gosip yang dulu hanya sekadar cibiran kini berkembang, menjadi fitnah paling kejam yang pernah ia dengar. Ridwan tinggal di rumah janda itu. Dia itu laki-laki peliharaan. Pantas saja betah, pasti dikasih apa-apa. Kata-kata itu meledak seperti bom yang merobek hati Marni. Ia mendengarnya dari dua ibu-ibu yang sedang menjemur pakaian, membicarakannya seolah ia bukan manusia. Ia berjalan cepat melewati mereka, menunduk, menahan napas, handiwas, menahan air mata yang hampir pecah. Begitu sampai di dalam rumah, ia menutup pintu, bersandar, lalu perlahan merosot ke lantai. Hening, gelap. Ia menangis tanpa suara, menekan mulutnya agar tangis itu tidak terdengar keluar. Hatinya remuk bukan karena gosip itu menghina dirinya, tetapi karena menyeret Ridwan. Pria yang paling tulus dalam hidupnya. Pria yang tidak pantas menerima luka yang seharusnya hanya miliknya. Beberapa hari berlalu dan Ridwan merasakan ada yang berbeda. Marni tidak lagi menyambutnya dengan senyum lembut. Dia menjawab pendek, pura-pura sibuk, pura-pura tidak melihat betapa cemasnya Ridwan. "Bu, ibu kenapa? Saya salah apa?" Suara Ridwan penuh kebingungan. Marni menggeleng, memaksa senyum yang pecah sebelum sempat terbentuk. "Nggak apa-apa, Mas. Saya cuma lagi capek." Ridwan tahu itu bohong. Ia mengenal Marni lebih dari sekadar senyumnya. Namun ketika ia mencoba mendekat, Marni justru mundur selangkah. Batas yang tak pernah ada sebelumnya kini tiba-tiba berdiri di antara mereka. Malam itu hujan turun pelan. Marni duduk sendirian di teras, menatap kegelapan sawah, berperang dengan pikirannya sendiri. Aku harus lepasin dia. Kalau dia terus dekat sama aku, hidupnya bakal susah. Aku cuma bikin dia hancur. Air matanya jatuh satu persatu. Ia ingat bagaimana Ridwan selalu datang tepat ketika ia membutuhkannya. Bagaimana pria itu membuatnya merasa hidup lagi. Bagaimana perasaan itu tumbuh begitu besar hingga tak bisa lagi disembunyikan. Tapi dunia tak pernah mau melihat kebahagiaan seorang janda miskin. Dunia terlalu cepat menghakimi. Ketika Ridwan akhirnya datang malam itu, dengan wajah basah terkena hujan, dengan khawatir yang tak bisa disembunyikan, Marni hampir tidak sanggup menatapnya. "Bu Marni, saya mohon, kalau ada apa-apa, kasih tahu saya. Jangan jauhin saya kayak gini," kata Ridwan, suaranya patah. Dan disinilah dilema terbesar itu muncul. Jika ia tetap bersama Ridwan, mereka akan melawan seluruh kampung. Jika ia menjauh, Ridwan akan terselamatkan dari gosip, tapi hatinya sendiri akan hancur. Marni menunduk, menggenggam kedua tangannya yang gemetar. "Mas, kalau aku ini cuma nyusahin Mas. Kalau karena aku hidup Mas jadi susah. Apa Mas tetap mau di sini?" Pertanyaan itu menggantung di udara, berat dan penuh luka. Ridwan tidak menjawab. Hanya menatap Marni dengan mata yang bergetar, menunjukkan perasaan yang bahkan belum pernah diucapkan secara langsung.